Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi hukum Newton tentang gerak, yaitu mengenai gaya tali. Gaya tali atau diberi simbol T, yaitu gaya yang bekerja pada tali saat tali dalam kondisi tegang. Ketika sebuah benda bermassa M dihubungkan dengan tali, kemudian digantung, maka pada benda tersebut bekerja dua gaya, yaitu gaya berat yang kita beri simbol W dan gaya tegangan tali yang kita beri simbol T. Karena benda ini dalam kondisi diam, maka berlaku hukum Newton 1 sebagai berikut. Kita lihat kondisi 1. Itu benda digantung dengan tali. Nah, ini yang kita tinjau hanya pada arah vertikal atau pada sumbu Y. Maka di sini hukum Newton satunya berlaku sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma artinya di sini berlaku beberapa gaya, Fy artinya dia bekerja pada sumbu Y. Sama dengan 0 karena bendanya dalam kondisi diam. Nah, sekarang kita lihat ada gaya apa pada benda ini. Yang pertama yaitu ada gaya tegangan tali yang kita beri simbol T, arahnya ke atas. Kemudian ada gaya berat yaitu W, simbolnya ke bawah. Antara gaya tegangan tali dengan gaya berat saling berlawanan. Gaya tali arahnya ke atas dan gaya berat arahnya ke bawah. Maka sigma Fy-nya itu sama dengan T min W sama dengan 0. W-nya pindah ruas jadi positif. Maka untuk tegangan tali besarnya itu sama dengan W. Itu T sama dengan W. Dimana kita sudah tahu bahwa besarnya W atau gaya berat itu sama dengan M dikalikan G. Jadi untuk gambar ini yang pertama berlaku persamaan T sama dengan M dikalikan G. Kita lihat untuk benda yang kedua, ya. Ini benda yang kedua yaitu benda dihubungkan tali pada katrol licin. Jadi ini katrolnya tidak dipengaruhi oleh kekasaran bendanya. Artinya tidak ada gaya yang mempengaruhi pada katrol ini. Jika F lebih besar dari W, berlaku hukum 2 Newton. Artinya bendanya itu bergerak kalau gaya tariknya lebih besar dari gaya berat. Ya, jadi kalau kita tarik ternyata gaya tangan kita itu lebih besar daripada gaya berat yang dimiliki oleh benda ini. Maka berlaku hukum 2 Newton. Kita lihat gaya apa saja pada gambar yang kedua ini. Sigma Fy itu sama dengan M dikalikan A karena bendanya bergerak, ya. Nah, kita lihat ada gaya apa saja. Kita lihat ada T1, ini arahnya ke atas, ya. Dikurangi W. Nah, sama dengan M dikalikan A. Maka T1 sama dengan, ini tetap ya, M dikalikan A. Nah, ini pindah ruas, ditambah W. Maka T1 sama dengan M. A ditambah M dikalikan G. Nah, untuk kondisi yang kedua ini, maka T1-nya sama dengan M. Ini kan keluarnya ini sama-sama M. Kali A ditambah G, di mana T1 aksen sama dengan T2 aksen sama dengan T1 sama dengan T2. Kita lanjutkan berikutnya yaitu mengenai gaya tegangan tali pada bidang horizontal yang licin. Kita lihat kondisi 3 yaitu dua benda dihubungkan tali dan ditarik. Nah, ini ada dua benda dihubungkan dengan tali, kemudian bendanya ditarik dengan gaya F. Kita lihat benda 1, ya, yang ini benda 1, berarti yang ini akan kita lihat. Di sini yang akan kita lihat yaitu resultan gaya pada sumbu Y.
Jadi kita perhatikan resultan gaya pada sumbu Y. Di mana pada sumbu Y itu berlaku gaya itu ada dua, ya. Ini ada gaya yang ke atas dan ada gaya yang ke bawah. Kita lihat gayanya, kalau pada sumbu Y berarti di sini sigma FY sama dengan M1 dikalikan A. Karena kita meninjau pada benda satu dulu. Sigma FY itu sama dengan M1 dikurangi W1 sama dengan M1 dikalikan A. Karena tidak ada gerak pada arah Y, maka A-nya sama dengan 0. Jadi tidak M1 dikalikan A, karena ini bendanya tidak bergerak ke atas atau ke bawah, tapi bendanya bergeraknya hanya pada sumbu X saja. Maka pada sumbu Y, sigma FY-nya itu sama dengan 0. Jadi M1 min W1 sama dengan 0. M1 itu sama dengan W1. Resultan gaya pada sumbu X. Ya, untuk kondisi 1 pada sumbu Y berlaku N1 sama dengan W1. Nah, sekarang kita tinjau resultan gaya pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan M1 dikalikan A. Nah, sigma Fx-nya ada gaya apa saja pada sumbu X? Kita lihat di sini. Berarti ada gaya T1 untuk benda 1. Maka sigma Fx-nya sama dengan T1 sama dengan M1 dikalikan A. Jadi, gaya tali untuk kondisi 1 pada benda 1 itu sama dengan T1 sama dengan M1 dikalikan A. Kita lihat benda 2, berarti yang kita tinjau yang ini. Ya. Resultan gaya pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan M2 dikalikan A. Ada gaya apa saja pada Y untuk benda 2? N2 min W2 sama dengan M2 dikalikan A. Karena tidak ada gaya gerak pada arah sumbu Y, maka A-nya sama dengan 0. Jadi, N2 min W2 itu sama dengan 0. Ini pindah ruas, maka N2 sama dengan W2. Resultan gaya pada sumbu X. Kita tinjau pada sumbu X-nya. Sigma Fx itu sama dengan M2 dikalikan A. Ada gaya apa saja? Ada gaya F, yaitu gaya yang menarik benda. F min T2 arahnya ke sini berlawanan, ke kiri ya. F arahnya ke kanan, kemudian T2 arahnya ke kiri. Maka F min T2 sama dengan M2 dikalikan A. T2, ini yang T2 yang pindah ruas ya, berarti ke sini. Jadi T2 sama dengan F, nah ini pindah ruas ke sini, jadi min. T2 sama dengan F min M2 dikalikan A. Jadi untuk resultan gaya pada sumbu X itu besarnya T2 sama dengan F min M2 dikalikan A. Karena pada benda 1 dan benda 2 dihubungkan dengan tali yang sama, maka T1 itu sama dengan T2. Kita lihat benda yang ini. Untuk kondisi 4, benda dihubungkan tali pada bidang miring licin. Kita tinjau terhadap sumbu Y dulu. Ya, resultan gaya pada sumbu Y itu sama dengan sigma Fy itu sama dengan 0. Dianggap bendanya itu dalam kondisi diam. Ada gaya apa saja terhadap sumbu Y? Ya, berarti kita tinjau yang ini terhadap sumbu Y. Ya, ada gaya normal yaitu N arahnya ke atas, min W cos alpha sama dengan 0. Ini arahnya ke bawah. Ini kita lihat dari sini ya. N ini arahnya ke atas, kemudian min W cos alpha sama dengan 0. N sama dengan W cos alpha. Maka N sama dengan, kita tahu W itu sama dengan M kali G cos alpha. Kita lihat resultan gaya pada sumbu X.
Sigma Fx sama dengan 0. Nah, X itu berarti yang ini. Ya, yang pada bidang miringnya. T min W sin alfa. T arahnya ke atas, W sin alfa arahnya ke bawah. Sama dengan 0. Maka T sama dengan ini pindah ruas. W sin alfa. Jadi T sama dengan Mg sin alfa. Jadi tegangan tali untuk kondisi yang keempat ini sama dengan Mg sin alfa. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Sebuah lip bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa lip dan isinya 200 kg, tentukanlah tegangan tali penarik lip tersebut jika percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini ada T dan ada W. Jadi ada dua gaya. T gaya tali dan W yaitu gaya berat. Karena bendanya bergeraknya ke atas. Berarti percepatan bendanya itu gerakannya ke atas. Gaya yang bekerja pada lip adalah berat dan tegangan tali seperti diperlihatkan pada gambar. Karena benda bergerak dengan suatu percepatan ke atas sesuai dengan hukum Newton, kita peroleh persamaan sigma Fy sama dengan M dikalikan A. T ini arahnya ke atas, min W arahnya ke bawah, itu sama dengan M dikalikan A. T sama dengan ini pindah ruas ya. W ditambah M dikalikan A. Jadi T sama dengan M dikalikan G ditambah M dikalikan A. T sama dengan M dikalikan G ditambah A. Jadi T sama dengan M-nya 200 diketahui dari sini ya. G-nya 10 dari sini ditambah 2 yaitu yang ini. Maka T-nya sama dengan 2400 Newton. Gaya yang searah dengan percepatan arah gerak benda diberi tanda positif dan gaya yang berlawanan dengan percepatan diberi tanda negatif. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. 3 buah benda M1 sama dengan 2 kg, N2 sama dengan 3 kg, dan M3 sama dengan 5 kg. Dihubungkan dengan tali pada lantai yang licin seperti gambar berikut. Ini di sini ada 3 benda ya, yang satu masanya 2 kg, dipengaruhi oleh gaya tali T1. T1 ini ada 2 gayanya ya, ada T1, di sini juga ada T1 juga. Kemudian ini yang benda 2 ditarik dengan gaya T2 dan ke sini juga ada T2 juga. Di mana arah T1 yang ini dengan T1 yang ini itu berlawanan. Kemudian benda yang ketiga yaitu 5 kg ditarik oleh F, ini semuanya ya, yaitu besarnya 30 Newton. Berdasarkan gambar di atas, tentukan gaya tali T2 dan T1. Kita jawab, menentukan percepatan yang dialami sistem pada sumbu horizontal, maka berlaku hukum 2 Newton, di mana sigma Fx sama dengan M dikalikan A. Itu kita lihat pada tali itu, tadi ada T1 yang ini arahnya ke kanan dan T1 yang dimiliki ini yaitu arahnya ke kiri. Kemudian ada T2 yang ini arahnya ke kanan dan T2 yang ini juga arahnya ke kiri. Ditambah gaya tarik yaitu F kanan. Sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 yaitu sama dengan A. F sama dengan ini kan saling meniadakan. F sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan A. Maka A sama dengan ini kan karena pada sumbu X, maka ini menjadi Fx per M1 ditambah M2 ditambah M3. Sama dengan Fx-nya besarnya 30 ya, dibagi M1-nya 2, M2-nya 3, dan M3-nya 5. Maka 30 dibagi 10 sama dengan 3 meter per sekon.
Kita lanjutkan untuk menentukan T2. Kita lihat benda M3 ya, ini M3. Ya, berarti ini yang ini M3 yang 5 kg. T2 itu arahnya ke kiri ya. Nah, ini M3. Lihat sumbu horizontal, maka berlaku hukum 2 Newton. Sigma Fx sama dengan M dikalikan A. Min T2, ini karena arahnya ke kiri ya, yang ini nih, yang ini. Ditambah F, arahnya ke kanan, itu sama dengan M3 dikalikan A. Min T2 ditambah 30 sama dengan 5 dikalikan 3. 3 ini dari sini ya. Ya, 5-nya dari sini. Min T2 ditambah 30 sama dengan 5 dikali 3, 15. Maka T2-nya pindah ruas jadi positif. Ini kan 30 tetap di sini dan yang ini pindah ruas jadi negatif. Maka T2 sama dengan 30 dikurangi 15. Jadi T2 sama dengan 15 Newton. Kita tentukan T1. Untuk menentukan T1, kita lihat gambar 2. Yaitu yang M2-nya sama dengan 3 kg. Berarti yang ini. T1 yang arahnya ke kiri. Ini M2-nya 3 kg dan T2-nya ke kanan. Maka min T1 ditambah T2 sama dengan M2 dikalikan A. Min T1 ditambah 15 sama dengan 3 dikali 3. Min T1 ditambah 15 sama dengan 9. T1-nya pindah ruas jadi positif. Nah, ini 9-nya tetap di sini, maka ini pindah ruas jadi negatif. Maka 15 dikurangi 9 itu sama dengan 6 Newton. Jadi T1-nya sama dengan 6 Newton.